di muka bumi. Amin ya Rabbal Allahu Akbar. Assalamualaikum. Saudara, saya mau katakan, kekristenan itu macam orang impoten dan obat kuat. Ya, kalau orang impoten itu nggak bisa ereksi, saudara. Harus menggunakan obat kuat. Ya, jadi ketika tidak ada obat kuat, ya tidak bisa apa-apa. Artinya, kalau tidak ada amanat agung, ya bahwa oten itu udah musnah, saudara. Ya, karena itu tadi kekristenan itu sama seperti obat kuat, ya. Jadi mereka itu kan pada ipoten semua. Ketika nggak ada obat kuat, ya mereka nggak bakal bisa produksi, tidak bisa meneruskan generasinya. Nah, obat kuat ini apa? Ya amanat agung ini, saudara, ya kan, dengan penjajahannya, ya, dengan cuci otaknya, ya, dengan super mie indominya. Ini kan agama terlaknat, saudara. Nggak ada model agama seperti ini kalau nggak agama oten. Teman-teman sekalian, Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ustadz Agustan lagi, yang terus menghina kekristenan, yang terus menggiring opini dan menjelekkan Kristen dengan berkata Kristen itu kafir, Kristen itu memang bani kolor ya, mereka itu adalah ibarat orang yang impoten gitu ya, dan obat kuatnya itu amanat agung. Nah teman-teman sekalian, dia membangun narasi bahwa orang-orang Kristen itu punya niat untuk menghancurkan Islam, punya niat untuk merubuhkan iman Islam yang ada di Indonesia ini. Sehingga teman-teman sekalian banyak yang menjadi pendukungnya. Nah pertanyaannya, apakah benar demikian teman-teman sekalian? Ya, mari kita melihat video Ustadz Agustan terlebih dahulu yang ada berikut ini. Ini ya sampah, ini sebenarnya sampah. Kamu ini agama kamu tuh kamu mau paksakan terus. Bajingan tengik kalian ini ya. Bajingan tengik kalian ini. Kurang ajar itu namanya kalian itu ya. Bajingan tengik kalian itu ya. Bajingan agama kalian itu. Coba kamu yang bilang kosa kasih itu tunjukkan. Jangan kamu tuh hanya penipu saja. Gitu loh ya. Kalian ini bajingan tengik ya. Bajingan rohani. Ya, bangsa kalian ini. Anjing-anjing gereja. Otakmu di mana, ya kan? Ini kalian anggap sebuah kebenaran ya. Memang anjing ya. Dasarnya kalian ini memang anjing ya. Anjing ya kembali kepada muntahannya. Anjing kalau enggak itu bukan anjing. Kau panggil aku dulu sebelum aku menyelesaikan tugas-tugas. Sekali lagi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Bliblos. Dan amanat agung diimani lalu diwujudkan dengan segala cara, bahkan dengan segala kekuatan yang mereka miliki seperti negara-negara oten, sehingga negara-negara yang lain pun dijadikan sebagai ladang ya untuk mempraktekkan amanat agung, mengadu domba, membunuh, membinasakan. Nah teman-teman sekalian, itulah videonya teman-teman sekalian yang sering kali dilontarkannya kepada orang Kristen. Bahkan sering di-share di komunitasnya umat kolor ya kan ya. Bani kolor gitu, orang-orang Kristen itu orang-orang impoten ya. Mereka itu tidak bisa kuat kalau tidak ada obat kuat, yaitu amanat agung. Tidak tahu kenapa teman-teman sekalian, dia punya masalah besar dengan amanat agung. Padahal amanat agung itu teman-teman sekalian mengajak orang untuk mengenal kebenaran, mengajak orang untuk mengasihi, mengajak orang untuk ya berbuat baik kepada sesama manusia. Karena bunyinya teman-teman sekalian,
Dan karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi teman-teman sekalian, kenapa kita harus menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus Yesus? Karena ajaran Yesus adalah ajaran kasih. Ajaran Yesus adalah ajaran yang lemah lembut. Dan ajaran Yesus adalah ajaran yang bisa membawa manusia ke dalam kerajaan surga. Bukan untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Bukan untuk menghakimi orang lain. Tetapi untuk mengajarkan ke hal-hal yang benar. Karena Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi teman-teman sekalian, hanya melalui Yesus Kristus ada keselamatan. Dan inilah yang kita mau ajarkan. Supaya orang ya tahu. Supaya orang mengenal pribadi Allah yang telah nujul. Yang telah menjelma menjadi manusia. Yang tadinya dia bersama-sama dengan Allah. Lalu dia mengambil rupa ya sebagai manusia untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah teman-teman sekalian, Ustadz Agustan sangat membenci hal ini. Padahal ajaran Kristen sangat jelas untuk menjunjung tinggi nilai kasih. Di mana teman-teman sekalian, di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat 44 ya. Kasihilah sesamamu manusia dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu, kasihilah mereka, kasihi dan kasihi dan kasihilah. Ya, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Ini ajaran Kristen teman-teman sekalian. Tidak ada ajaran Kristen. Bencilah musuhmu, bencilah mereka yang mencaci maki kamu seperti Ustadz Agustan. Tidak ada teman-teman sekalian ya. Bahkan teman-teman, Ustadz Agustan ini dan juga rekan-rekannya seringkali membangun narasi bahwa orang Kristen itu berniat, berikhtiar untuk menghancurkan Islam, untuk mengacaukan Islam teman-teman sekalian. Ini semua juga fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Kainama teman-teman sekalian. Dia katakan setiap hari Minggu orang Kristen menghina Nabi Muhammad dalam gereja. Ini fitnah teman-teman sekalian. Ini tuduhan-tuduhan yang tak berdasar kepada orang-orang Kristen. Tetapi teman-teman sekalian, siapa yang menjadi perusak? Ya, perusak Islam. Yaitu mereka lah. Para mu'alaf seperti Ustadz Agustan, Donditan, ya Ustadz Nandar gitu ya, Filipus, Aristo gitu, Irene Handono, Yahya Waloni, Ustadz Kainama tadi, teman-teman sekalian ya. Oke, mari kita melihat apa yang disampaikan oleh salah satu ustadz yang ada berikut ini, yang menerangkan bahwa Islam sendirilah yang merusak Islam. Berikut videonya. Hancur berantakan kita sendiri, bukan orang lain. Bukan penistaan dari kaum kafir. Kita yang bikin hancur Islam kita sendiri. Kita yang hancurin. Nabi yang bilang begitu. Mereka nggak mampu hancurin Islamnya kita. Kalau bukan lewat tangan-tangan kita sendiri. Baik teman-teman sekalian, itulah cuplikan video dari seorang ustadz yang memberikan pemahaman yang baru buat kita. Bahwa bukanlah orang-orang Kristen yang merusak Islam. Bukanlah orang-orang Kristen yang sering menyerang Islam. Jadi mereka sendirilah dari dalam sendiri. Mereka yang para mu'alaf ini yang sok-sok tahu. Mereka hanya menjual iman mereka. Iman kekristenan mereka. Mereka jual kepada umat Islam. Untuk apa teman-teman sekalian? Tidak lain dan tidak bukan mencari popularitas dan juga mencari makan di dalam Islam. Ya, ini yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka membangun narasi bahwa orang-orang Kristen merusak Islam, itu pembohong, itu dusta, itu sama sekali tidak benar ya. Jadi yang dilakukan oleh para mu'alaf memang sengaja untuk mengadu domba ya. Jadi teman-teman sekalian, jelas di sini ya bahwa bukanlah kita yang merusak Islam, tapi mereka sendiri. Yang kita lakukan adalah memberitakan tentang ajaran kasih. Karena hanya Yesuslah jalan ke sorga. Itu saja yang kita beritakan kok. Kalau mereka percaya silakan. Kalau tidak percaya juga silakan. Tidak ada paksaan di dalam agama Kristen. Ya, tidak ada pembunuhan, tidak ada super mie Indominya dalam Kristen. Kamu masuk Kristen lalu dikasih sembako dan macam-macam. Tidak ada, tidak ada.
Ya, jadi berbeda dengan yang dilakukan oleh para mu'alaf ini untuk mencari sensasi supaya banyak yang mengikuti mereka. Dan percayalah teman-teman sekalian, ribuan orang yang sudah ikut kepada para mu'alaf-mu'alaf yang merusak ya umat beragama yang ada di Indonesia ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalian sendiri yang memikirkannya, kalian sendirilah yang bisa menilainya ya. Baik teman-teman, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.